bisa parsial, tapi secara menyeluruh, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dilaksanakan secara holistik dalam bentuk uji praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional pada suatu pendidikan yang relevan. Artinya, ketika Bapak Ibu PPG di SD, PGSD ya SD, yang mapel ya sesuai dengan. Jadi kita akan melakukan mengikuti uji kinerja. Nah, ini kita berikan gambaran dulu, biar kita memahaminya tidak setengah-setengah. Nah, ada beberapa perubahan berkaitan dengan uji kompetensi yang akan dilaksanakan pada saat ini dengan tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu. Di mana untuk yang sekarang, ini kondisi soalnya, ada yang disebut Situational Judgment Test atau SJT. Ya. SJT ini kurang lebih, atau soalnya 10 soal nanti Bapak Ibu. Ya. Ini perincian soalnya. Kemudian PCK. PCK-nya 50 soal. Nanti selain ada SJT dan PCK ini ada juga studi kasus atau uraian yang dinilai oleh dosen dan guru. Nah, inilah yang baru. Ini model baru. Sebelum-sebelumnya tidak seperti itu. Nah, inilah untuk uji pengetahuannya. Ya, ada perbedaan antara UKM yang lama dengan UKM. Jadi ketika Bapak Ibu nanti suatu waktu mungkin menanyakan kepada senior, kepada kakak-kakak Bapak Ibu atau yang sudah mengikuti UKM PPG sebelumnya, ketika aja menemukan jawaban yang berbeda karena memang sekarang ada perubahan. Seperti ini perubahan. Ada perubahan yang sangat signifikan antara UKM PPG sebelumnya dengan tahun ini. Ini mohon diperhatikan betul Bapak Ibu. Kemudian juga di dalam UKIN, ya, dengan UKIN pembelajaran meliputi RPP, modul ya, video pembelajaran dan portofolio. Jadi bobotnya cukup besar Bapak. Jadi ini bobotnya cukup besar, 6/7 dari 7 komponen, 6/7-nya adalah merupakan dari UKIN pembelajaran. Sementara untuk portofolio ini hanya 1/7 bobotnya. Meskipun 1/7, tapi ini sangat menentukan juga. Ada bagian-bagian yang menentukan untuk kelulusan UKIN. Ini mohon diperhatikan. Nah, kaitan dengan itu, Bapak Ibu harus mencatat betul tanggal-tanggal keramat, tanggal-tanggal penting ini untuk diagendakan dan jangan dilupakan oleh Bapak Ibu semuanya. Ini yang pertama adalah jadwal pendaftaran. Ini masih ada waktu ya, pendaftaran mulai tanggal 26 sampai tanggal 1 Desember. Kemudian di tanggal sekarang ini briefing sesuai jadwal. Kita melaksanakan briefing mahasiswa ini adalah tanggal 28. Silakan dicatat ya, dicatat di tanggal-tanggal penting. Nanti ujian UKIN praktik pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu pengambilan video pembelajaran ini di tanggal 3 dan 6 Desember. Bapak Ibu jangan menggunakan video yang lain. Tapi memang harus video pembelajaran yang dipersiapkan oleh Bapak Ibu khusus untuk uji kinerja atau UKIN. Pengambilan videonya atau UKIN-nya, praktik pembelajarannya itu pada tanggal 3 sampai 6 Desember. Pada saat yang sama, pada tanggal yang sama, ya, pada waktu yang bersamaan juga Bapak Ibu harus mengisi portofolio, mengisi studi kasus, dan mengunggah tautannya, ya, dan mengunggahnya. Jadi mengisi portofolio, studi kasus, dan mengunggah tautan itu adalah tanggal 3 sampai 6 Desember.
Nah, nanti apa yang telah Bapak Ibu upload, Bapak Ibu unggah, maka nanti akan dinilai oleh tim penilai yang secara khusus ditentukan oleh GTK pada tanggal 8 sampai 12 Desember. Ini tanggalnya, makanya kasih tanda merah. Ya, penting. Kemudian nanti juga Bapak Ibu akan cetak kartu UP untuk UP ya. Tanggal 7 dan 8 Desember akan memperoleh kartu UP ya. Kemudian nanti Bapak Ibu juga harus menginstal aplikasi ya. UP berbasis domisili nanti pada tanggal 5 Desember. Kemudian juga Bapak Ibu akan melakukan uji coba nanti pada tanggal 7 dan 8 Desember. Dan insya Allah kalau tidak ada perubahan, maka UP akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 10 Desember selama 2 hari. Ini mohon dicatat betul ya oleh Bapak Ibu semuanya. Ini mulai dari tanggal pendaftaran sampai pada tanggal pelaksanaan UP, silahkan dicatat oleh Bapak Ibu semuanya. Dan mohon ya Bapak Ibu, tanggal-tanggal ini disediakan khusus untuk ini dan jangan sampai diganggu dengan kegiatan-kegiatan lain agar Bapak Ibu fokus untuk mengikuti uji kinerjanya. Nah, kaitannya dengan materi atau jenis ujian, ya, ujian atau uji kompetensi mahasiswa ini atau UKM PPG ini, ya, nanti ada 2 jenis kegiatan, Bapak, ada 2 jenis ujian. Yang tadi saya sudah singgung itu adalah uji kinerja sesuai dengan jadwal. Ya, uji kinerja. Apa saja uji kinerja? Nanti Bapak Ibu membuat RPP. Ya. Kedua adalah video pembelajaran RP ya, video. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran direkam dengan video. Kemudian juga nanti Bapak Ibu juga harus mengisi tadi di jadwal membuat portofolio. Apa saja isinya nanti kita lihat. Nah, ini uji kinerja. Nah, yang sekarang kita akan adalah uji kinerja ini. Nanti ada lagi ujian berikutnya setelah selesai uji kinerja, yaitu yang namanya uji pengetahuan. Apa saja yang diujikan pada uji pengetahuan? Yaitu uji yang berkaitan studi kasus, yang kan juga jadwalnya sudah ada. Kemudian SJT, ya. Kemudian juga ada PCK. Ini materi atau nilai yang akan diujikan kepada Bapak Ibu semua. Ini untuk, saya pikir ini terlalu inilah teori ya. Ini untuk menguji 8 kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa PPG. Ini yang dikasih. Nah, ini makanya nanti akan soal-soalnya akan berkaitan dengan 8 kompetensi ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kompetensi berkaitan dengan kemampuan melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi, serta setia dan berjiwa wirausaha. Itu akan berkaitan dengan itu yang diujikan kepada Bapak Ibu semua. Bagaimana Bapak Ibu memiliki kemampuan yang berkaitan dengan melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, berkaitan dengan kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu memiliki kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dimensi profesi pelajar Pancasila. Jadi kuncinya adalah kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator. Yang ketiga, yang berkaitan dengan kemampuan menganalisis situasi
dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi menganalisis kalau tadi tujuan, sekarang menganalisis struktur dan alur materi ajar. Tadi penguasaan materi, bagaimana kita menguasai materi atau tidak. Nah, yang keempat, untuk mengukur kemampuan merencanakan pembelajaran secara terstruktur, ya, secara terstruktur, berkesinambungan, pendekatan yang relevan dan memadukan materi ajar, pedagogik dan teknologi. Nah, jadi merencanakan pembelajaran. Jadi kemampuan merencanakan pembelajaran itu yang akan diukur di dalam ujian. Yang kelima, untuk mengukur kemampuan melaksanakan pembelajaran. Dan ini udah proses pembelajaran tadi, bukan tujuan, buat perencanaan, cara melaksanakan. Apakah Bapak Ibu mampu melaksanakan pembelajaran? Tidak. Yang keenam, kemampuan mengevaluasi. Apakah mampu nggak memiliki kemampuan, sejauh mana kemampuan Bapak Ibu mengevaluasi pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Yang ketujuh, mengukur kemampuan melakukan refleksi. Apakah Bapak Ibu cukup mumpuni, cukup mampu dalam melakukan refleksi pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan, atau bagaimana? Nah, yang terakhir yaitu untuk mengukur kemampuan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Apakah kita cukup, saya sudah puas saja, sudah mengikuti PPD, potensi saya sudah cukup. Apakah seperti itu? Atau kita merasa terus ingin belajar untuk meningkatkan profesionalisme kita sebagai guru profesi. Nah, inilah 8 kompetensi yang akan diukur dari pembelajaran melalui dua jenis ujian tadi, melalui ujian kinerja dan uji pengetahuan untuk mengukur 8 kompetensi. Nah, kalau kita lihat distribusi kompetensi lulusan yang barusan disebutkan, di mana kita akan diukur, di mana akan kita diuji, melalui apa kita diuji, inilah. Nah, berkaitan dengan kepribadian dan sosial, ini diukur melalui UKIN, ya, diuji. Melalui uji tertulis, ya. Ini soalnya ada 10 soal. Ya. Kemudian kemampuan merumuskan indikator dan capaian pembelajaran, di mana saja akan diujinya? Di UKIN, iya. Diuji tertulis, iya. Itu soalnya melalui PCK, yaitu 5 soal. Ya. Nah, kalau tadi itu kan PCK. Kalau PCK berarti ada di mana PCK itu ada di ujian tertulis. Kalau misalnya di UKIN, kesemuanya ada. Ya. Kemudian kemampuan menganalisis struktur dan alur materi melalui uji tertulis itu ada 10 soal. Melalui PCK juga, pedagogika content knowledge, ya. Kemudian kemampuan merancang atau struktur, alur, ya. Ini semuanya diujikan. Ada 10 soal. Melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa atau pada peserta didik, itu ada 10 soal. Mengevaluasi masukan, proses, dan hasil, ada 10 soal. Melakukan refleksi, ada 5 soal. Nah, kalau kita lihat dari soal-soal ini, ada berapa soal semuanya? Itu 2, 3, 4, 5, ya. Ada berapa? Ada 60 soal. Benar ya? Ada 60 soal. Nah, inilah distribusi soal. Ada yang diuji kinerja, nah ini semua ada di sini. Hanya melalui lihat dari penampilan pada saat video pembelajaran, ada yang lihat dari rencana pembelajaran, kan begitu. Makanya
apa yang Bapak Ibu siapkan ini harus berkaitan dengan poin-poin ini. Oke. Nah ini yang tadi yang saya katakan SJT itu situational judgment test. Kan tadi ada 10 soal ya, ada 10 soal. Maka tes yang ini dilakukan dengan menyajikan skenario berbasis kasus. Jadi Bapak Ibu nanti akan disodori sebuah kasus, ya, disertai dengan serangkaian tindakan alternatif yang menjadi opsi jawaban. Modelnya seperti itu. Kemudian juga peserta ditanyakan apa yang akan mereka lakukan jika menemui situasi seperti itu. Ada satu kasus, tindakan apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu, maka opsi jawabannya mendapatkan skor tertinggi. Ya, skor tertinggi itu adalah yang tindakannya tepat dengan apa yang diukur. Dia akan dibuat sebuah kasus, Bapak Ibu melakukan sebuah tindakan untuk kasus tersebut, maka akan dinilai. Jadi kalau kita lihat mirip dengan tes kepribadian kira-kira gitu ya. Tes kepribadian, tapi bukan untuk mengukur keprofesian, tapi lebih mengukur kepada kepribadian. Ya, situational judgment ini. Seperti tes kepemimpinan di ASN gitu ya, kesiapan lulusan. Nah inilah untuk situational judgment test. Ini lewat saja. Ini contoh misalnya, ya, contoh PCK, contoh soal PCK. Ini bukan soal yang sebenarnya, tapi kira-kira polanya seperti ini, ya. Misalnya, dalam suatu kasus, ya, dalam suatu kasus pembelajaran, seorang guru menemukan kesalahan siswa di dalam menjawab soal penjumlahan pecahan 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 2/6. Guru tersebut menelusuri berpikir siswa dalam menjawab soal pecahan tersebut dengan mewawancarainya. Nah ini kasusnya seperti ini. Nah kira-kira seperti ini, ya. Ini contoh PCK. Nanti sehingga nanti ada jawabannya. Oke. Berarti di sini ada yang salah di dalam pembelajaran pecahan kan gitu ya. Dijumlahkan kedua-duanya. Antara penyebut dengan pembilang, pembilangnya dijumlah, penyebutnya juga dijumlahkan gitu ya. Ini untuk PCK konten di dalam konteks pembelajaran misalnya. Ini dalam bahasa Inggris juga sama, ini contoh seperti ini. Ya, kasus. Ini juga jadi juga sama, ini PCK konten dalam konteks assessment dalam media gitu. Baca contoh saja. Ada kira-kira contohnya soalnya seperti jadi studi kasus. Ya. Oke. Kemudian laporan studi kasus. Ya, kalau tadi PCK, sekarang laporan studi kasus. Ya. Kompetensi lulusan 4 untuk mengukur kompetensi lulusan 4 dan kompetensi lulusan 6. Ini sebutnya deskripsi studi kasus, topik dan pentingnya suatu topik gitu ya. Ya, analisis situasi, di situ ada deskripsi kasus, ada analisis situasi, ada alternatif solusi dan evaluasi 4 komponen. Misalnya deskripsi atau suatu diceritakan tentang topik apa, situasi yang terjadi, peranannya bagaimana, tantangannya, hambatannya bagaimana, kan gitu. Alternatif solusi yang ditawarkan oleh Bapak Ibu silakan apa? Langkah-langkah nyata atau sumber daya dan materi yang digunakan untuk menjawab tantangan. Antara untuk evaluasi hasil dan dampaknya, dampak nyatanya seperti apa. Jadi dari Bapak Ibu mendeskripsikan atau membuat deskripsi atau narasi atas kasus yang disodorkan atau yang disampaikan sebagai soal. Bentuknya seperti itu, ya. Nah ini contoh nih. Misalnya ada ketentuan yang harus Bapak Ibu ingat ya di dalam menjawab studi kasus atau membuat studi kasus.
Ini sudah ditentukan, ada yang 100 sampai 150 kata, ada yang 200 sampai 250 kata. Nah, contoh begini, ini ketentuan pembuatan laporan studi kasus. Laporan studi kasus yang digunakan dalam uji tertulis berupa satu laporan yang ditulis berdasarkan kasus pilihan peserta yang ditemukan selama praktik pembelajaran. Jadi ada kasus yang ditemukan pada saat kita melakukan praktik pembelajaran. Nah, berdasarkan pengalaman sendiri, ya, bukan disalin dari milik orang lain. Jadi ketika kita menemukan kasus, maka dideskripsikan harus berdasarkan pengalaman sendiri. Makanya tidak bisa niron, tidak bisa nyontek orang lain. Kalau nyontek dan ada kesamaan satu sama lain, maka itu bermasalah di dalam penilaian nanti. Kemudian laporan studi kasus terdiri dari 4 bagian dengan ketentuan sebagai berikutnya. Ada 4 ketentuan. Ada deskripsi studi kasusnya, kita menjelaskan antara 100 sampai 150 kata atau sampai 200 kata gitu ya. Jadi pada bagian ini mahasiswa menuliskan kasus yang pernah dialami di dalam merancang pelaksanaan pembelajaran. Kita ceritakan, ya, menceritakan kasus yang pernah terjadi. Bisa jadi antara mahasiswa yang satu dengan yang lain masalahnya sama, tapi pasti akan berbeda cara menyampaikannya. Nah, begitu ya. Cara mengungkapkannya, cara mendeskripsikan pasti akan berbeda. Meskipun secara substansi ini akan mirip atau sama, kan gitu ya. Kemudian di bagian kedua, kemudian dianalisis, analisis situasi. Jadi pada bagian ini, ya, mahasiswa itu melakukan analisis situasi yang terjadi saat membuat rencana dan evaluasi pembelajaran. Jadi pada saat terjadinya kasus itu, situasi seperti apa? Ya, silakan deskripsikan, ya, antara 200 sampai 250 kata banyak, jangan lebih. Ini sudah dibatasi, ya. Silakan dijelaskan sesuai dengan apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, yang kita dengar pada saat itu terjadi. Kemudian yang bagian ketiga, alternatif solusi. Nah, pada bagian ini memberikan alternatif solusi berupa tindakan yang telah dilakukan. Jadi bukan tindakan yang akan dilakukan, tapi harus menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh kita, oleh Bapak Ibu pada saat terjadinya masalah tersebut. Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Ya, nah ini jumlah katanya antara 250 sampai 300 kata. Langkah-langkah nyata apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu, gitu ya. Sumber daya atau materi apa yang digunakan, silakan jelas. Dan di bagian D nanti ada evaluasi, mendeskripsikan antara 100 sampai 150 kata itu. Pada bagian ini mahasiswa diminta menuliskan hasil dan dampak dari langkah nyata ya. Jadi ketika ini ada masalah, kemudian situasinya bagaimana pada saat masalah itu muncul, ya, kemudian kita mencari alternatif solusi dan mengevaluasi ketika kita melakukan tindakan sebagai solusi atas masalah yang timbul, hasilnya seperti apa, yaitu dalam bentuk evaluasi. Nah, inilah di dalam studi kasus yang harus Bapak Ibu lakukan. Nanti hasil ini akan dinilai oleh 2 orang penilai, dosen dan guru pamong. Ya, nanti dinilai Bapak pamong akan diberikan nilai baik, ya, bisa juga dinilaikan kurang baik, bisa juga nilai baik, dan bisa juga baik sekali. Indikatornya nanti akan merancang pembelajaran secara terstruktur, bisa kerja. Ini masalahnya. Kemudian dalam ini rubriknya ya, nilai baiknya akan memperoleh nilai baik, tidak baik akan bisa jadi memperoleh nilai kurang baik, bisa jadi memperoleh nilai baik, dan bisa jadi juga Bapak Ibu memperoleh nilai baik sekali. Nah, inilah nanti di dalam proses penilaiannya sangat bergantung bagaimana Bapak Ibu mendeskripsikan mulai dari kasus yang dihadapi oleh Bapak Ibu,
menjelaskan situasi kenapa kasus itu terjadi, kemudian solusi apa yang diambil oleh Bapak Ibu atau langkah-langkah tindakan apa yang dilakukan oleh Ibu untuk menghadapi masalah tadi Bapak Ibu, dan bagaimana hasil evaluasi yang Bapak Ibu lakukan. Nah, inilah model penilaian studi kasus. Tuh, ya. Modelnya seperti itu. Ini masih penilaian, ya. Saya pikir ini tidak perlu lah. Nah, ini. Tadi sudah disebutkan, saya menyebutkan 6/7, 1/7 kan begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini uji kinerja. Ya. Jadi uji kinerja ini ada tiga bagian yang dinilai. Tadi sudah dikatakan ada bagian penilaian perencanaan pembelajaran atau RPP. Ya, jadi Bapak Ibu nanti harus membuat RPP yang khusus untuk Bapak Ibu uji kinerja, bukan RPP yang sudah dibuat pada saat kita melakukan praktik pembelajaran. Bisa saja kita mengambil salah satu yang terbaik, tapi kita sudah perbaiki, sempurnakan kembali sehingga lebih baik lagi. Yang kedua, melakukan praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran tidak pada saat itu Ibu melakukan praktik langsung dinilai oleh uji, ya, tapi Bapak Ibu nanti akan buat video pembelajaran, ya. Praktik pembelajaran. Dan yang ketiga, portofolio. Nah, untuk perencanaan pembelajaran dan praktik pembelajaran, ya, ini untuk mengukur capaian pembelajaran 1 sampai pembelajaran 2, capaian pembelajaran 3, 4, 5, dan 6. Ya. Itu untuk mengukur. Kemudian untuk portofolio bobotnya 1/7 untuk mengukur CP, ya, dan pembelajaran 7. Yang ini dalam kasus sistem misalkan seperti itu. Oke. Saya ingin share screen satu lagi, masih ada ini. Saya ingin menyampaikan portofolio. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, tadi sudah. Nah, tadi kan kita menyebutkan portofolio Bapak Ibu ya. Nah, ini hati-hati ya. Kenapa saya kemukakannya portofolio? Karena ada komponen yang wajib dipenuhi dan ada komponen tambahan. Jadi ada sifatnya wajib. Ya. Seringkali tidak lulus UKIR ini karena ketidaklengkapan di dalam portofolio atau tidak terpenuhinya syarat yang harus dipenuhi dalam portofolio. Nah, ini portofolio ini adalah untuk menilai capaian pembelajaran 7 sebenarnya. Ya, tadi sudah sebutkan capaian 7, yaitu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Kuncinya itu. Apa yang dibuktikan oleh Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu nanti atau telah melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Nanti akan dilihat bagaimana apakah Bapak Ibu telah melakukan penelitian atau publikasi dan publikasi tidak. Apakah punya hasil penelitian dan publikasi atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, apakah Bapak Ibu telah melakukan refleksi diri tidak? Apakah Bapak Ibu mencari informasi baru tidak? Apakah melakukan inovasi pembelajaran tidak? Nah, ini ukuran-ukuran ini yang dituntut untuk di dalam portofolio. Hingga portofolio ini ada komponen-komponen yang perlu didukung dengan bukti-bukti yang Bapak Ibu miliki. Pertama adalah telah melaksanakan penelitian dan publikasi. Mungkin Bapak Ibu lakukan PTK lah kira-kira begitu ya. Bapak Ibu telah membuat artikel yang dimuat di jurnal. Mungkin juga buat artikel dipublikasikan melalui majalah, bisa jadi seperti itu ya. Jadi semua menjalankan tugas profesi sebagai guru
di masa menjadi mahasiswa PPG, tidak seperti itu. Kemudian telah melaksanakan refleksi diri. Kemudian juga telah melaksanakan pencarian informasi baru. Telah melakukan pengabdian masyarakat. Telah melakukan inovasi. Bahkan Bapak Ibu memiliki prestasi melalui kompetisi, mungkin pernah jadi juara MTQ, pernah jadi juara lomba pidato, pernah menjadi lomba lomba penulis karya ilmiah mungkin begitu ya, lomba membuat inovasi pembelajaran. Silahkan nanti dimasukkan ya. Nah ini, tapi harus ingat bahwa karya-karya yang Bapak Ibu kumpulkan itu ya, yaitu karya selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Kalau Bapak Ibu misalnya ya, masalahnya pertama masuk PPG itu 2023 di sekarang bulan November ya, katakannya di bulan Juli, maka harus sebelum bulan Juli 2023. Itu karya-karyanya, bukan karya-karya atau prestasi yang diperoleh selama menjadi mahasiswa PPG. Jadi sebelumnya, 3 tahun sebelum menjadi mahasiswa PPG. Oke, ya karya-karyanya. Maaf. Oke. Nah, jadi ada 4 komponen utama yang portfolio, ya. Ada 4 komponen yang utama ini. Harus ada. Meskipun hanya 1, melaksanakan penelitian dan publikasi. Silahkan Bapak Ibu cari-cari lagi dokumen-dokumen Bapak Ibu yang miliki. Oh, saya pernah menulis artikel. Oh, saya pernah menulis, telah membuat PTK. Silahkan dilengkap lagi. Kemudian melakukan refleksi diri. Apa nanti buktinya? Kemudian mencari informasi dan pengetahuan baru dan menghasilkan inovasi. Nah, inilah komponen utama. Harus ada ini. Nah, kemudian yang kedua ada komponen tambahan, yaitu prestasi melalui kompetisi, kan gitu ya. Oh, pernah lomba pidato, lomba MTQ, olahraga, misalnya gitu ya. Pernah menjadi lomba presenter, silahkan. Ya, tentang lomba-lomba yang Bapak Ibu miliki. Kemudian juga pernah melakukan pengabdian masyarakat. Mungkin Bapak Ibu pernah misalnya di masyarakat pernah menjadi atau membantu ibu-ibu kader gitu ya. Mungkin bapak-bapak pernah menjadi misalnya jadi ketua RT kan, atau pernah menjadi panitia di sekolah, atau mungkin pernah menjadi ketua rombongan kunjungan studi mahasiswa. Silakan dicatat. Ini masukkan dulu. Coba kita lihat penelitian ya. Pertama adalah tentang penelitian. Jadi nanti Bapak Ibu penelitiannya dibuktikan dengan pemilikan laporan penelitian. Jadi boleh laporan penelitian mau PTK, mau PTS, gitu ya, mau penelitian yang lain silakan. Atau melalui juga publikasi yang dimuat di koran, ya silakan, mau tabloid, mau majalah silakan. Hanya ingat, dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan makalah yang dihasilkan sebagai pemenuhan tugas akademik itu tidak termasuk. Oh, saya di S1 pernah melakukan penelitian untuk skripsi, tidak bisa. Oh, saya di S2 pernah tesis, tidak bisa. Gitu. Jadi di luar itu, di luar untuk penelitian skripsi, di luar tesis, disertasi atau makalah untuk salah satu syarat tugas akademik ya. Itu untuk publikasi. Bagaimana dengan refleksi diri? Ya, jadi dideskripsikan dalam bentuk narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus. Dilakukan dalam pengembangan diri termasuk apa?
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran khusus, pada melaksanakan penelitian, mengembangkan karya inovasi, deskripsikan tentang permasalahan dan perbaikan tersebut di dalam jangka menemukan makna guna perbaikan kegiatan pembelajaran di masa depan. Ini dideskripsikan. Bukti perubahannya perbaikan yang telah dicapai juga dilampirkan. Nah, inilah bentuk refleksi. Kemudian, ya, untuk mencari informasi baru, Bapak Ibu bisa pernah mengikuti seminar, mengikuti lokakarya, mengikuti pelatihan, atau kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya mengembangkan ilmu kita. Mungkin sudah ada sertifikatnya, kan gitu ya, bukti-bukti fisik. Silakan, itu untuk berkaitan dengan pencarian informasi baru. Yang berkaitan dengan karya inovasi, menunjukkan adanya pengembangan profesi yang menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Karya inovasi dilengkapi dengan bukti berupa fakta integritas yang ditandatangani. Misalnya, Bapak Ibu, saya pernah membuat pernyataan nih, saya pernah menghasilkan suatu karya inovasi berkaitan dengan model pembelajaran inovatif, misalnya tentang pelajaran matematika. Karya Ibu, Bapak Ibu, silahkan. Itu bisa berupa buku, berupa modul, berupa diklat, atau alat-alat bantu pembelajaran, atau karya teknologi, seni, olahraga. Misalnya kalau guru-guru seni, saya guru seni pernah menciptakan satu karya seni, gitu ya, yang ternyata karya-karya itu digunakan juga untuk media-media budaya. Silakan. Tapi nanti Bapak Ibu harus dibuat pernyataan. Oke, ini yang berkaitan karya inovasi. Nah, nanti dibuat deskripsi dirinya, ya. Ada yang deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi, ada juga deskripsi diri tentang kegiatan refleksi diri yang telah dilakukan. Seperti ini. Agar dipercepat saja, ya. Nanti Bapak Ibu akan mengunggahnya 4 ini ke dalam aplikasi yang sudah disiapkan, ya. Secara saja. Nah, ini baru penilaian. Jadi nanti portofolio akan dinilai oleh satu orang dosen dan satu orang guru yang menguji UKIN, yang tadi sama dengan yang tadi, dilakukan selama masa yang telah ditentukan. Tadi sudah ada jadwalnya, jadi tidak bisa dinilai di luar jadwal itu. Makanya harus taat kepada jadwal tadi. Kita tidak akan bisa kita mengunggah dokumen kita kalau di luar jadwal, baik sebelum maupun setelah berakhirnya jadwal. Oke, ini ada rubrik. Nah, ada rubrik ini kecil sekali. Ini ada rubrik untuk publikasi, juga ada nilai-nilainya. Kalau kita memiliki publikasi jurnal internasional, ini nilainya 3. Publikasi jurnal nasional Sinta 1, Sinta 2, nilainya 2,5. Publikasi di jurnal yang ada ISBN-nya, ISSN-nya, atau DOI-nya, gitu ya, nilai 2. Terus begitu ada nilainya. Itu untuk publikasi. Juga untuk diklat, misalnya. Diklat dihitungnya adalah dihitung per jam pelajaran. Kalau kita lebih dari 960 JP atau jam, maka nilainya 15. Kalau kita misalnya 641 sampai 960 jam pelajaran, kita nilainya 9. Sampai kepada 30 sampai 80 jam pelajaran, nilainya 1. Itu untuk diklat. Jadi sudah ada rubriknya penilaian. Ini sebenarnya bukan konsumsi kita, tapi kita perlu tahu juga. Konsumsinya lebih kepada untuk penguji sebenarnya. Tapi Bapak Ibu juga perlu tahu, dan bisa menghitung sendiri juga, gitu ya. Nah, ini juga untuk kegiatan-kegiatan ini di sana melaksanakan refleksi, pengembangan diri, ada 0,5 dari situ ya. Kemudian melaksanakan refleksi, pelaksanaan penelitian 0,5. Melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi 0,5.
Nah ini untuk juga sama untuk yang kegiatan-kegiatan ada nilai-nilainya Bapak Ibu. Ya, oke. Untuk karya penelitian dan publikasi seperti ini tadi saya katakan sepintas saja. Refleksi diri tadi ini jelasnya seperti ini. Pencarian pengetahuan baru ini ya pintas saja. Jadi Bapak Ibu bisa mengumpulkan dulu. Oke. Karya teknologi juga sama. Saya saja. Prestasi mulai kompetensi juga sama. Misalnya mengikuti kompetensi internasional juara 1 sampai juara 5 dapat 3. Pada tingkat internasional hanya sebagai masuk finalis saja masuk punya 2. Mengikuti kompetensi nasional juara 1 sampai 5 2. Sampai finalis 1. Pada tingkat provinsi nilainya 1. Finalis ya 0,5. Mengikuti kompetensi tingkat kecamatan atau tingkat gugus 0,3. Ini sudah ada nilai-nilainya. Untuk memudahkan para penilai atau penguji dan kita juga bisa ngontrol sebenarnya. Oke. Penskoran, oke. Oh ya, nah ini pengabdian masyarakat. Nah ini pengabdian masyarakat juga sama ada nilai-nilainya ya. Oke. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, batas skor. Ya. Jadi tiap komponen, jadi dibatasi untuk melakukan penelitian sebanyak apapun yang kita miliki tetap maksimumnya 4. Ya, sebanyak apapun yang kita masukkan tetap 4. Makanya maksimal 4. Tidak perlu banyak-banyak, 4 saja besok. Kemudian melakukan refleksi, ya. Refleksi diri, pembelajaran, pencarian informasi baru, penelitian dan pengembangan karya inovasi itu maksimal 3. Kemudian mencari informasi pengetahuan baru tentang pembelajaran ini juga 3. Pengembangan karya inovasi itu 4 maksimal. Mempunyai prestasi hasil kompetensi 1,5. Melaksanakan pengabdian masyarakat 1,5 sehingga totalnya 10. Jadi kalau ini kita jumlahkan akan lebih dari 10, maka ini hanya tetap yang diambil hanya maksimal 10. Mungkin ya yang penelitian kurangan, kita dikurangi sehingga jumlah hanya untuk yang ini wajib ada dan tidak boleh tidak ada untuk yang 1 yang 3 ini ya. Jadi itu wajib. Oke, skor akhir portofolio, rumusan pembuatan, saya pikir ini. Nah itulah barangkali hal-hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan audit kinerja. Jadi poin pentingnya pertama adalah Bapak Ibu catat betul jadwal atau jadwal tahapan-tahapan kegiatan yang harus Bapak Ibu lakukan. Ya, saya kembali lagi pada tadi jadwal yang tadi ya. Ini saya jadwal. Kembali lagi, ini penting. Sekali lagi, jadwal mulai dari pendaftaran sampai kepada uji pengetahuan harus dicatat betul dan dijadwalkan betul oleh Bapak Ibu. Jangan terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dalam rangka mengikuti UKIN, ya, Bapak Ibu harus mempersiapkan diri. Pertama adalah buat RPP. Siapkan RPP. Kemudian siapkan juga video pembelajaran. Ya. Dan juga isi portofolio, hati-hati ya. Nah, ini untuk poin 3, poin 4 ini harus dipersiapkan betul ya Bapak Ibu. Buat video pembelajaran, kemudian apa tadi RPP, kemudian portofolio yang komponen tadi harus disiapkan. Nanti juga untuk studi kasus, ya untuk kasus ya Bapak Ibu harus disiapkan dengan pola yang seperti tadi saya sampaikan. Mulai dari kasus apa yang muncul pada saat kita melakukan pembelajaran. Pada saat apa ya kasus itu muncul, pada situasi seperti apa kasus itu muncul.
bagaimana solusi kita untuk menangani kasus itu, dan apa hasil tindakan yang kita lakukan untuk menangani kasus itu. Gunakan bahasa sendiri, ya, gunakan bahasa sendiri, jangan nyontek kepada punya teman. Sekali lagi, jangan nyontek punya teman karena akan ketahuan, ada kemiripan nanti di situ. Ya, sama ini juga dengan di pihak dosen juga sama. Deskripsi diri ini sangat menjadi penting untuk mengukur kemampuan Bapak itu. Jadi sekali lagi, pertama jadwal, taati betul, kemudian siapkan ya apa yang diperlukan untuk disiapkan untuk uji kinerja, yaitu tadi RPP, video pembelajaran, studi kasus. Nanti kita akan ketemu lagi setelah uji kinerja, ya. Kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi untuk briefing persiapan uji pengetahuan. Ya, kita akan melakukan briefing uji pengetahuan, mudah-mudahan ada surat waktu dan kita ketemu lagi khusus untuk menjelaskan uji pengetahuan. Saya pikir itu Oke, waktunya sebagai tinggal 3 menit lagi ya. masih buat Selesaikan semuanya. Sekali lagi mohon Bapak Ibu jangan dianggap bahwa uji kompetensi mahasiswa PPG ini dianggap sebagai ujian yang formalitas. Tidak sama sekali. Ya. Banyak kasus yang tidak lulus karena memang ya tidak memenuhi syarat. Ya. Saja, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih Pak Saroni. Berikutnya mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang cara penggunaan aplikasinya, Pak. Oke, sampai lanjut Pak Cepenggat. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi uji kinerja yang nanti akan Bapak Ibu gunakan di rentang waktu tanggal 3 sampai 6 Desember. Jadi mohon mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk taat tertib waktu, karena setelah Bapak Ibu melewati tanggal 6, Bapak Ibu tidak bisa lagi untuk mengunggah berkas-berkas dokumen-dokumen ataupun video pembelajaran yang nantinya jika ada salah satu saja komponen yang tidak Bapak Ibu unggah, maka nantinya akan menyebabkan ketidaklulusan Ibu Bapak. Jadi mohon dengan sangat untuk memperhatikan timeline atau waktunya, mulai dari pengambilan video pembelajaran itu harus di tanggal 3 sampai 6. Tidak boleh di luar jadwal tersebut. Nah, jika bagaimana misalkan sekolahnya ada yang sudah libur, saya kira itu masih belum libur di tanggal segitu ya, 3 sampai 6. Jikapun ada misalkan sedang ujian sekolah, silakan Bapak Ibu meminta waktunya di kelasnya untuk mengambil video pembelajaran barang waktu sekitar 2 jaman untuk pengambilan video tersebut, karena hal ini menjadi ini adalah final test Bapak Ibu untuk kedepannya apakah Bapak Ibu bisa lulus atau tidak, karena komponen kelulusan selain daripada uji pengetahuan adalah uji kinerja. Baik Bapak Ibu, untuk nanti Bapak Ibu web mana yang akan menjadi Bapak Ibu untuk mengupload video pembelajaran dan Oke, nah ini alamatnya Bapak Ibu ya, silakan dicatat. Saya akan kirimkan juga di chat nanti. Alamatnya di ukin.ukmppg.id. Nah, silakan nanti Bapak Ibu ketika di tanggal 3, jika berkas-berkasnya sudah siap, utamakan dahulu berkas-berkas yang Bapak Ibu sudah siap. Misalkan Bapak Ibu sudah siap dengan berkas portofolio, silakan unggah dulu portofolio. Jika Bapak Ibu misalkan sudah siap dengan studi kasusnya, silakan unggah dulu komponen studi kasus ataupun RPP-nya. Jika misalkan sambil menunggu pengambilan video praktek pembelajaran dan proses editing, biasanya yang akan memakan waktu itu adalah
proses editing video pembelajaran. Nah, itu mohon Bapak Ibu nanti diperhatikan jangan terlalu banyak aksesoris. Misalkan perkenalan tentang profil sekolahnya itu bisa memakan waktu setengah jam atau 15 menit, sedikit saja, hanya 1 menit misalkan profil sekolah Bapak Ibu, tidak perlu banyak-banyak memasukkan suara-suara yang tidak perlu, misalkan suara background musik atau hal lainnya, tidak perlu. Silakan buat video pembelajaran seoriginal mungkin, tidak perlu ada aksesoris yang tidak perlu, yang nantinya akan mengganggu esensi dari video praktek pembelajaran Bapak Ibu. Baik, itu untuk alamatnya. Nah, seperti apa aplikasinya? Nah, setelah Bapak Ibu nanti setelah Bapak Ibu tadi memasukkan alamat tadi, Bapak Ibu akan diarahkan ke laman seperti ini. Kalau ini adalah untuk uji coba. Nah, nanti untuk yang aslinya seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pilih menu peserta. Jadi masukkan silakan nomor UKG Bapak Ibu yang 2015 atau 2019 sekian. Kemudian tanggal lahir Bapak Ibu sesuai dengan data di SIM PKB. Yang ketiga adalah nomor KTP atau NIK yang diinputkan ketika Bapak Ibu daftar UKM PPG. Jadi pastikan nomornya sama nomor NIK yang diinput ketika daftar dengan nomor NIK yang akan dicocokkan dengan aplikasi uji kinerja. Kita coba dengan akun ini adalah akun uji coba Bapak Ibu. Nah, jika berhasil, Bapak Ibu akan tampil seperti ini. Ini adalah tampilannya. Ini adalah pada bagian atas adalah komponen portofolio yang ada 6, di mana Bapak Ibu yang wajib Bapak Ibu unggah untuk komponen portofolio adalah kegiatan yang dibintangi nih. Ada 4 kegiatan. Silakan minimal salah satu komponen dari 4 ini yang di-upload. Ini yang ada wajib diisi minimal salah satu Bapak Ibu yang punya dari komponen 4 ini. Jika misalkan dari 4 komponen ini Bapak Ibu tidak mengumpulkan banyaknya di kegiatan prestasi sama kegiatan pengabdian, nah maka justru itu akan menyebabkan ketidaklulusan. Jadi minimal 1 Bapak Ibu dari 4 komponen wajib ini yang harus Ibu Bapak isi. Lebih bagus lagi kalau 4-4 ya. Kalau yang 2 ini adalah tidak wajib komponennya. Kalau tidak punya tidak apa-apa.